dari tentang kekongruenan dan kesebangunan. Ya, baik, kita mulai saja. Kekongruenan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kekongruenan bangun datar, kekongruenan dua segitiga, kesebangunan bangun datar, dan kesebangunan dua segitiga. Tentunya akan kita pelajari adalah satu persatu. Ya. Kemudian KD yang akan kita dapatkan adalah menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Ya. Baik, kita lanjutkan. Materi yang kita pelajari hari ini adalah, sebelum melanjutkan, apa sih materi prasyarat yang perlu kita ketahui? Yang pertama, tentunya ini berkenaan dengan perhitungan lanjutannya, ya, yaitu misalkan kita sederhanakanlah soal seperti ini. Nah, ini harus kita tahu, ya. Karena kalau tidak tahu, ke depan akan mungkin lebih sulit. Kita lihat kalau 12 banding 18, ini bisa kita sederhanakan, jadi masing-masing kita bagi dengan 6. Ini dapat 2, ini dapat 3, ya. Begitu juga ini, kita sederhanakan, dapat bagi 6 bisa dapat 7, ini bisa dapat 6. Ditulis bisa boleh seperti ini, 2 banding 3, ini 7 banding 6. Kemudian, apalagi materi yang perlu kita dapatkan, tentukan nilai X. Nah, ini. X per 9 sama dengan 8 per 12. Kita sudah mempelajari tentang perkalian silang, ya. Kita kali silang ini. Jadi X kali 12 sama dengan 9 kali 8. X sama dengan 9 kali 8 itu 72 dibagi dengan 12. Kita dapatkan 6. Ya. Prasyaratnya. Mungkin ada lagi. Nah, hitung besar sudut yang ketiga. Ada gambar seperti ini sudutnya 41, ini siku-siku, yang ditanya adalah ini. Tentunya kita tahu bahwa segitiga jumlah besar sudutnya adalah 180, kalau ini 41, ini kan 90, berarti sisanya ini adalah tinggal 180, kita kurangi 41, kita kurangi 90, kita dapatkan 49, ya, 49 derajat. Namun ini mungkin 3 syarat yang harus dipenuhi, yang kita harus tahu untuk kedepannya agar lebih mudah di dalam mempelajari tentang kesebangunan maupun kekongruenan. Baik, kita lihat sekarang. Seperti pertama, kekongruenan bangun datar. Ya. Kita perhatikan, di sini ada gambar mobil dengan mobil. Kalau kita perhatikan antara mobil ini yang satu dengan satu, kita lihat dari roda, kaca, dan sebagainya, bentuk bahkan sampai ukuran adalah sama. Sedangkan kalau kita lihat yang ini, dari bentuk jelas beda, dari ukuran pun beda. Ya. Kemudian kita lihat lagi, dari bentuk ini, ada 2 bangku. Kita lihat dari ukurannya, kakinya, cuman hanya warna yang membedakan, tapi dari segi ukuran adalah sama, ya. Sedangkan yang bangku kedua ini, kita lihat dari segi ukuran beda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, dari hal ini kita bisa mendapatkan bahwa ini adalah sama, ini juga sama, ini tapi beda, ini beda. Nah, dengan kata lain kita bisa mengatakan mungkin apa itu dengan kongruen, nanti kita yang bisa menentukan. Sekarang kalau kita perhatikan ini, dari lukisan ini. Ini sisi yang satu 40, 40, ini 60, ini 60. Kalau dari segi ukuran dia akan sama. Hanya gambarnya saja yang membedakan. Kemudian ada lagi mungkin gambar kita lihat. Di sini dari ukuran, ini 30, 40, ini 80, 40. Jauh sekali ini 30, lebar ini 40, ini 40, 80. Jelas ukurannya berbeda. Nah, dari gambar-gambar yang sudah saya sajikan ini, mungkin kita bisa mendapatkan suatu gambaran. Ya. Saya tambahkan lagi, ini ada bintang, ada gambar bintang merah, kuning, dan biru. Di sini juga ada silinder atau tabung dengan warna yang berbeda. Kalau kita perhatikan,
ukuran bentuknya sama. Kalau kita bandingkan dengan ukuran yang satu lagi ini bintang, ternyata dia ukurannya berbeda, itu juga dengan silinder ini berbeda. Nah, dari gambar-gambar yang tampak ini, kita mungkin bisa mengambil suatu, boleh dikatakan kesimpulan, ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, AB, CD, EF, GH, ini bentuk persegi panjang, kita bandingkan, kita lihat apakah sama antara ini dengan ini. Kalau kita lihat ini warnanya saja berbeda ukuran, sama besarnya. Ini pun begitu terlihatnya, sama ya, tapi ukuran yang warna yang membedakan. Nah, jadi kira-kira apa yang dimaksud dengan kongruen? Ya. Jadi kongruen itu dengan kata lain disebut dengan kata sama dan sebangun. Dua bangun dikatakan atau mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Jadi bentuknya sama, ukurannya sama, itu disebut dengan kongruen. Ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Kita bandingkan ada sisi AB dan JK. Kita bandingkan sisi yang bersesuaian antara AB dengan JK. Di sini ada sudut yang sama D dengan M. Sudutnya bersesuaian. Ini tandanya sama ya. Kemudian kita lihat lagi sudut yang bersesuaian selain A dengan J, ini A dengan J tadi, B juga dengan K, kemudian C dengan L, D dengan M. Ya. Ukurannya sama, sisi yang bersesuaian antara AD dengan JM, AB dengan JK, BC dengan KL, DC dengan ML, ya. Kita lihat ternyata sudut-sudut dan sisinya bersesuaian. Nah, jadi syarat dua bangun datar, jadi bangun datar ya dalam hal ini dikatakan kongruen itu jika ya, memenuhi dua syarat. Yang pertama tadi adalah sisi yang bersesuaian sama panjang, sisinya tadi harus sama panjang. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Jadi sisi sama panjang, sudut sama besar. Artinya bahwa ukurannya sama persis. Seperti hanya orang kembar, tapi kembar tentunya tidak, kadang berbeda. Ya. Tidak selamanya kembar itu sama persis. Nah, saya ambil contoh. Manakah di antara gambar ini yang kongruen? Kita lihat. Kalau gambar A, mungkin cocoknya kita lihat ke gambar A dengan, nah ini C. Ya, seperti ini A dengan C. Cocok. B dengan I. C dengan F. C dengan F. Ya. Nah, ini C dengan F. Kemudian D dengan G. E dengan H. Ya. Ini kalau saya tambahnya, ini udah ada A. Cocok. Nah, ini jadi sama dan jadi kongruen dikatakan sama dengan sebangun. Nah, sekarang perhatikan. Ada dua gambar rumah tampak dari depan seperti ini. Ukurannya tentukan sisi yang bersesuaian. Kalau kita perhatikan, ini udah dikatakan kongruen. Jadi kita tidak perlu membuktikan, tapi intinya bahwa dia kongruen, sama dan sebangun. Berarti antara gambar ini dengan gambar ini dia sama dan sebangun. Nah, tentukan sisi yang bersesuaian. Kita lihat letaknya aja. Nah, pasti di sini antara AE dengan NC, AB dengan JK, ya. Kemudian ED dengan NM, BC dengan KL, DC juga dengan ML. Kemudian tentukan sudut yang bersesuaian. Nah, ini juga sudutnya masih sama. Ini dengan ini sama. C sudut N dengan sudut E, sudut D dengan sudut M, B dengan K, C dengan L. Ya. Nah, sekarang berapa panjang KJ? Nah, KJ, kita perhatikan KJ. KJ adalah ini. Ya, karena disesuai dengan AB, ya, maka KJ itu bisa ditulis dengan sama, itu 5. KL itu kita lihat ini sama dengan BC. Berarti KL itu sama dengan 4.
LM. LM itu kita lihat adalah LM ini. Berarti sama dengan ini. LM sama dengan 8. Selanjutnya, berapa keliling dan luas C ke LMN jika jarak J ke LM adalah 7? J ke LM 7. J, nah artinya ini 7. Ya, jaraknya 7. Berarti ini kita bisa dapatkan. Kalau ini 7, berarti ini kan 4. Berarti ini sisanya adalah 3. Tinggal kita lihat berapa keliling. Nah, ini kita bisa cari. Kalau keliling kita bisa dapatkan, tinggal keliling. Kita putar saja. Ini kan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 4 tambah 8 tambah 4. Sedangkan luasnya adalah luas persegi panjang ditambah luas segitiga. Ya. Nah, kita lihat nih. Kelilingnya 26. Dari mana keliling 26? Tadi saya katakan 5 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 4. Kita dapatkan 2. Nah, kalau untuk luas, ya, untuk luas, kita lihat luas persegi panjang ini. Luasnya adalah yang pertama, luas persegi panjangnya adalah panjang kali lebar, 8 kali 4 sama dengan 32, ditambah luas segitiga ini. Luas segitiga yang ini kedua segitiga kedua, alas kali tinggi, 8, alasnya kali tingginya ini 3 per 2 sama dengan 12. Jadi kalau dijumlah 32 dengan 12 jumlahnya adalah 4. Ya. Ini adalah contoh ya dari kekongruenan dari bangun datar. Kongruen itu biasa ditandai dengan tanda seperti ini, sama dengan sebangun, kekongruen ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya setelah saya jelaskan, kalian bisa mengerjakan halaman 213 pada buku paket nomor 4 sampai 8, 10 sampai 13. Baik, saya kira cukup hari ini. Mudah-mudahan bisa diikuti dan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Nanti ada apabila pertanyaan, mari kita bahas sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.